Singapura dan Malaysia terapkan cara licik untuk jegal industri Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membuka tabir tentang ketegangan antara Indonesia dengan tetangga terdekatnya, Malaysia dan Singapura, terkait rencana maju Indonesia dalam industri semikonduktor. Malaysia siap deklarasi jadi negara maju di 2025. Indonesia kapan nih? Kita sudah mengetahui bahwa suatu negara bisa dikatakan menjadi negara maju atau negara dengan pendapatan tinggi, maka negara tersebut pendapatan GDP per kapitanya adalah di atas $13.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video pernyataan dari konten kreator ya, geng ya. Singapura, Malaysia gunakan cara busuk. Hah? Jegal industri Indonesia ataupun gunakan cara licik. Waduh, cara licik, cara busuk seperti apa nih, geng? Kok membuat kita ataupun membuat saya penasaran, geng? Kok bisa mengatakan seperti itu? Influencer ataupun TikToker ataupun YouTuber ini, geng, kok bisa menyatakan seperti itu? Wah, jom kita simak dulu videonya seperti apa. Jangan mengambil kesimpulan di depan video. Kita simak dulu, nanti kita bagi penjelasan ataupun bagi statement-statement lah. Pendapat orang beda-beda ya, geng ya. Pendapat Ikinya dan pendapat YouTuber-YouTuber lainnya tuh berbeda-beda ya, geng ya. Oke, geng, kita simak dulu seperti biasa. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen deh bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya, let's go. Singapura dan Malaysia terapkan cara licik untuk jegal industri Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa Malaysia dan Singapura tidak senang dengan rencana Indonesia memajukan industri semikonduktor, di mana saat ini Amerika Serikat dan Cina berminat mempersiapkan Indonesia masuk dalam pembuatan komponen semikonduktor. Namun hal ini nampaknya membuat negara tetangga tidak senang, sehingga sering mengganjal Indonesia dengan berbagai isu lingkungan. Jadi muncul lembaga-lembaga non-profit yang membawa isu untuk mengganggu agar Indonesia tidak masuk industri semikonduktor. Sebenarnya pada 1973 Indonesia sudah memiliki pabrik semikonduktor. RI pun sempat menjadi eksportir, belum akhirnya pabrik tersebut pindah ke Malaysia pada 1985 karena masalah ketenagakerjaan. Sejak saat itulah manufaktur semikonduktor Indonesia kalah dari Malaysia. Bahkan kini RI menjadi negara pengimpor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membuka tabir tentang ketegangan antara Indonesia dengan tetangga terdekatnya, Malaysia dan Singapura, terkait rencana maju Indonesia dalam industri semikonduktor. Dalam sebuah seminar ekonomi yang menggetarkan Jakarta Pusat, Airlangga mengungkap bagaimana rencana besar ini mengganggu tidur nyenyak negara-negara seberang laut. Indonesia telah melihat peluang emas dalam industri semikonduktor, dengan Amerika Serikat dan Cina merapat untuk menjalin kerjasama. Rencana megaproyek senilai 12 miliar AS dolar di Pulau Rempang menjadi tonggak awal bagi Indonesia untuk menapaki jejak besar dalam dunia teknologi semikonduktor. Namun, bukan tanpa hambatan. Airlangga dengan jujur mengakui bahwa Malaysia dan Singapura tidak senang dengan langkah besar ini. Mereka berusaha mengganjal Indonesia dengan isu lingkungan dan ribuan alasan lainnya, hanya untuk mencegah Indonesia memasuki panggung utama industri semikonduktor. Sejarah panjang industri semikonduktor di Indonesia menjadi catatan pahit, ketika investor berpindah ke Malaysia pada tahun 1985, meninggalkan Indonesia dalam kehampaan. Namun, semangat tak pernah padam. Indonesia bergerak maju, dengan tekad kuat untuk kembali ke panggung industri semikonduktor, lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Untuk membangun industri semikonduktor yang kuat, Indonesia membutuhkan pasukan terampil di bidang mikroelektronik. Mencetak engineer-engineer handal adalah langkah awal dalam membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan industri teknologi tanah air. Sebagai negara yang dulunya menjadi pengekspor semikonduktor, Indonesia bertekad untuk kembali meraih kejayaan itu. Dengan semangat yang membara, Indonesia tidak hanya bermimpi memiliki mobil listrik, tetapi juga menjadi pemain utama dalam industri semikonduktor, membangun ekosistem elektronik yang kokoh dan mandiri.
Dengan tekad yang kuat dan semangat yang tak kenal lelah, Indonesia berdiri tegak menghadapi tantangan, siap meraih kembali posisinya dalam kancah industri teknologi global. Pembawaan judulnya kurang tepat mungkin ya, geng ya. Kalau Malaysia menjegal ataupun menghambat ataupun menggunakan cara licik ataupun menggunakan cara kotor kayak gitu ya, geng ya. Pendapat ikinya dalam induktor itu kan kita saling bersaing dan saling melihatkan kualitas kita masing-masing. Seperti contohnya kualitas sebuah negara. Kualitas negara Malaysia seperti ini. Kualitas Singapura seperti ini, bersih dan lain sebagainya. Kualitas Indonesia seperti ini dan lain sebagainya. Dan dicarilah mungkin kekurangan dan kelebihannya kayak gitu ya, geng ya. Mungkin di Malaysia itu tak ada mafia, tak ada apa, tak ada ini kayak gitu, aman kayak gitu ya. Dan di Indonesia mungkin banyaknya calo ataupun apa ini itu jadi ribet kayak gitu ya. Dan kurang ketegasan daripada pemerintah juga mungkin kayak gitu ya, geng ya. Nah, sekarang kalau itu menyalahkan negara Malaysia ataupun Singapura menggunakan cara dikit itu tidak tepat lah. Jangan menggunakan seperti itu ya, geng ya. Kan belum tahu fakta ataupun beritanya seperti apa, kok bisa menuduh seperti itu. Kalau kalah saing ya kalah saing saja kayak gitu ya, geng ya. Bersainglah dengan sehat kayak gitu ya, geng ya. Semoga juga Indonesia banyak juga apa namanya investor-investor asing yang masuk ke negara Indonesia kayak gitu ya. Mari kita saling support kayak gitu. Dan kalau bisa kita mencontoh negara Malaysia. Kenapa Malaysia sampai sekarang banyak investor-investor asing itu masuk ataupun berlabur ke negara Malaysia? Sepatutnya seperti itulah yang kita koreksi, yang kita perluaskan, yang perlu kita pelajari lagi. Apakah kita harus belajar lagi ke negara Malaysia? Apakah kita harus mencontoh lagi? Apakah kita kalah lagi dengan Malaysia? Seharusnya Malaysia bisa, Indonesia juga bisa. Sepatutnya seperti itu ya, geng ya. Dan di video kali ini tentang ada seorang TikToker juga ya. Malaysia siap mendeklarasikan negara majunya, geng. Dan sebuah negara maju itu bukan tentang bangunan-bangunan tinggi yang menunjang langit, tapi tentang kebersihan dan tentang sungai-sungainya dan lain sebagainya ya, geng ya. Inilah kedua perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, tentunya buat para netizen daripada Konoha ataupun Malaysia, gak usah panas, kita saling berpikir mana yang terbaik. Mari kita saling mencontoh demi kebaikan bangsa kita. Oke, kita simak dulu videonya bersama-sama. Let's go! Malaysia siap deklarasi jadi negara maju di 2025. Indonesia kapan nih? Kemarin netizen Indo baru digemparkan ada berita dari negara tetangga kita bahwa Malaysia siap jadi negara maju di tahun depan. Jadi yang menentukan sebuah negara ini masuk klasifikasi negara maju dan negara berkembang ini ditentukan oleh World Bank yang membuat pengelompokan negara berdasarkan pendapatan per kapitanya. Dan syarat untuk menjadi sebuah negara maju, yaitu ketika negara tersebut mempunyai pendapatan per kapita kurang lebih sebesar USD 13.205 atau 200 jutaan rupiah. Dan sekarang Malaysia sudah mencapai pendapatan per kapita sebesar 13.034 USD atau sekitar 197 juta rupiah. Pendapatan per kapita itu apa sih? Jadi pendapatan per kapita adalah total penghasilan negara dibagi jumlah seluruh penduduknya, sehingga diketahui pendapatan rata-rata penduduk tersebut selama 1 tahun. Melihat hal ini memang Indonesia masih tertinggal cukup jauh ya. Saat ini pendapatan per kapita Indonesia masih di angka sekitar 4.919 USD atau sekitar 74 juta rupiah per tahunnya. Itu artinya negara kita masih masuk kategori negara upper middle income berdasarkan data dari World Bank. Selain pendapatan per kapita, syarat menjadi klasifikasi negara maju adalah harus memiliki standar hidup yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi di negara maju juga lebih merata dibandingkan dengan negara berkembang. Jadi kok bisa negara Malaysia meninggalkan Indonesia dan duluan menjadi negara maju? Jadi sebenarnya pada tahun 2019 yang lalu, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mencanangkan Malaysia menjadi negara maju di tahun 2025. Maka dari itu beberapa tahun terakhir memang Malaysia ini memanfaatkan revolusi industri keempat sebagai landasan pertumbuhan ekonominya. Contohnya, mereka mempercepat adopsi teknologi digital di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, kesehatan, hingga pendidikan. Bahkan mereka juga memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, Big Data, dan Internet of Things or IoT. Bahkan pertumbuhan ekonomi Malaysia ini sangat cepat dan tertinggi pada tahun 2022, di mana
pertumbuhan ekonomi mereka mencapai angka 8,7%. Bayangkan dengan Indonesia yang hanya 5%. Sebenarnya Indonesia juga sudah merancang strategi untuk menjadi negara maju dengan visi Indonesia Emas 2045. Namun memang untuk keluar dari jebakan middle income trap itu tidak mudah. Banyak sekali masalah-masalah yang harus diselesaikan seperti PHK, pengangguran, dan infrastruktur yang belum merata. Ada beberapa sumber juga yang menyatakan bahwa Indonesia diprediksi bisa keluar dari jebakan middle income trap tahun 2038 apabila ekonominya bisa tumbuh di atas 7% per tahun. Jadi gimana nih guys menurut kalian? Kok kita bisa kalah sama Malaysia? Yuk bagi yang pernah berkunjung atau berwisata di Malaysia, coba komen di bawah. Kita sudah mengetahui bahwa suatu negara bisa dikatakan menjadi negara maju atau negara dengan pendapatan tinggi, maka negara tersebut pendapatan GDP per kapitanya adalah di atas $13.000. Dua negara yang lebih muda dari Indonesia di ASEAN yaitu Singapura sudah lama melewati level itu. Sekarang sudah di atas $60.000 bahkan. Dan tahun depan Malaysia akan mencapainya. Namun sayang Indonesia belum bisa mencapainya. Masih berkutat di angka $4.500 per kapita sejajar dengan Vietnam dan Filipina. Padahal dulu Indonesia itu jauh dibandingkan Filipina, apalagi Vietnam. Salah satu penyebabnya adalah karena pemerintahan kemarin kuat ngutang dan untuk hal yang boros, tidak produktif, serta tidak membangun kekuatan industri. Nah, geng, sepatutnya kalau kita ingin maju, kalau kita ingin negara kita maju, dibilang mau sejahtera, kita sepatutnya bisa mencontoh negara-negara jiran kita lah, kayak gitu. Gak usah ke Eropa, gak usah ke ASEAN, gak usah. Kita ke negara Asia saja. Siapa yang di negara Asia Tenggara ini yang maju, yang berkembang, yang ekonominya oke, yang layannya oke, sejahtera? Ya negara Malaysia, Brunei, terutama juga Singapura, kayak gitu. Kita mari mencontoh kenapa hal seperti itu kok bisa. Kalian, ya itu kan negara kecil, gak sama seperti negara kita. Sepatutnya negara seperti kita ini yang berkembang ataupun negara besar yang memiliki banyak hasil bumi dari alam seperti migas, minyak kayak gitu ya, kayak batu bara, nikel, ah, sumber dan lain-lain sumber lah kayak gitu ya, geng ya. Dari pasir juga itu hari sempat viral kayak gitu. Sepertinya kita bisa mensejahterakan rakyatnya. Namun kenapa? Tapi kenapa gitu? Alasnya di mana? Titik lemahnya di mana? Kayak gitu ya, geng ya. Nanti kalau kita mengkritik ataupun apa namanya ya, kayak lah kata mereka tuh mencaci maki. Kita bukan mencaci maki, tapi kita lagi bersuara kayak gitu ya. Suaranya berbeda. Setiap orang memiliki pandangan masing-masing. Contohnya Iki membuat studi banding antara negara Malaysia dan Indonesia. Apa gunanya? Ya untuk kedepannya lebih baik negara kita, biar lebih baik negara kita kayak gitu loh. Biar tidak seperti itu aja. Ikinya mau itu pembangunan kesejahteraan rakyat seperti pertamanya kesehatan, pendidikan, kemiskinan, angka pengangguran itu kurang, itu tak ada lah, kurang lah, minimal kurang lah. Nggak seperti sekarang, malah sekarang banyak yang di PHK. Waduh, gimana nih? Kan itunya kita harus bersuara kayak gitu loh. Kenapa kok bisa seperti ini? Kayak gitu. Ya, ikinya paham. Indonesia lagi negara membangun. Nanti kamu sajalah yang jadi presiden. Waduh, kan udah ada yang menjalankan presiden. Calon presiden pun bukan main-main kalau di Indonesia. Banyak modalnya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sana saja. Semoga video ini menghibur ataupun kalian suka. Silahkan komen di bawah. Apa benda? Silahkan komen di bawah. Tersilap kata ikinya berkata, silahkan komen di bawah. So, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.